Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Masandai, NIM 0431070052 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melaporkan diskusi saya dengan topik COVID-19 dan judulnya Penanganan COVID-19. Konteks presentasi diskusi dari seorang terkait COVID-19 untuk pemenuhan nilai diskusi di sesi 4. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang disebut juga pneumonia. Gejala awal virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan ataupun juga sembuh ataupun juga malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang tersebut terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitas, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau yang disebut juga anosmia. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, rapid test atau PCR. Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di tempat yang memiliki kasus COVID-19 atau dengan penderita COVID-19. Bila Anda menduga Anda telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Pada sebagian kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang.
seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan juga SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga perlu menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung, mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh pada benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi untuk menginfeksi tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa disebut APD. Berdasarkan data yang dilakukan oleh WHO, terdapat beberapa penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis, yaitu varian of concern dan varian of interest. VOC adalah varian virus SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Ada beberapa jenis VOC tersebut, yaitu varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua, varian Beta yang pertama ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Sementara itu, VOI adalah varian yang saat ini diteliti karena dicurigai berpotensi menjadi VOC. Jenis varian tersebut adalah varian Lambda yang pertama kali ditemukan di Peru pada Desember 2020. Yang kedua, varian MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2020. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien tersebut terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein ada di bagian terluar virus. Yang berikut swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Yang berikut CT scan untuk mendeteksi
infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang berikut tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel dalam putih dan si reaktif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, tetapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman lain atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus corona pada pasien bergejala ringan ataupun tanpa gejala disarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: 1. Merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Dan yang kelima, bisa menyebabkan kematian. Pencegahan virus corona. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November kemarin, sudah lebih dari 120 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas COVID-19, kini sudah dapat diberikan kepada anak yang berusia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui juga. Sementara untuk yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun Anda juga tetap harus menghindari faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali Anda keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Yang keempat, jangan
dengan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat secukupnya, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Dan yang terakhir, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau yang disebut juga pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan corona ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Yang kedua, jangan keluar rumah. Yang ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala Anda mengalami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang berikut, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari sebagian penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa virus corona atau COVID-19 sangat berbahaya dan dapat menyerang siapa saja. Demikian diskusi saya ini. Terima kasih dan selamat siang.